Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Munawar, NIM 202020604048. Mata kuliah Ekonomi Islam Dasar, dosen pengampu Ibu Melis, SEI, SME, SY. Oke, baiklah. Materi yang saya akan sampaikan yaitu karakteristik dan rancangan bangun sistem ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Tujuan ekonomi Islam. 2. Moral sebagai pilar ekonomi Islam. 3. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. 4. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. 5. Basis kebijakan ekonomi Islam. 6. Paradigma ekonomi Islam. Adapun tujuan ekonomi: mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat fala melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan fala ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada pelindungan terhadap 5 kemaslahan. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. 1. Tauhid atau keesaan Tuhan. 2. Keadilan. 3. Khalifah. 4. Nubuwah. 5. Takaful. 6. Ma'ada hasil atau hasil. Tauhid. Fondasi ajaran Islam: tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah. Segala aktivitas manusia adalah hubungan dengan sumber daya dan umamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Keadilan. Keadilan adalah suatu keadilan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak, kompetensi, hak hidup secara layak dan menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk kemakmuran bumi dan alam semesta. Dalam makna sempit, khalifah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk mewujudkan masalahan dan maksimum dengan mencegah kerusakan di muka bumi ini. Yang selanjutnya, nubuwan atau Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat utama yang harus diteladani yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Konsep takaful, konsep penjaminan oleh masyarakat, merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat non-materi. Ma'ada atau hasil. Arti ma'ada kembali, kebangkitan, imbalan, ganjaran. Motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba dunia dan akhirat. Karena itu konsep profit, pendapatan, legitimasi dalam Islam atau Imam Ghazali. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. 1. Kerja. 2. Kepemilikan multijenis. 3. Keadilan sosial. 4. Kompensasi. 5. Efisiensi. 6. Profesionalisme. 7. Kecukupan. 8. Kepemerataan. 9. Kebebasan atau bertindakan atau perusahaan. Yang ke-10 kerjasama. 11 persaingan. 12 keseimbangan. 13 solidaritas. 14 informasi semester. 14 informasi simetri. Kerja. Islam memerintahkan setiap manusia beribadah sepanjang hidup. Islam memberikan waktu menjadi 2, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Kerja adalah bermanfaat sumber daya. Selanjutnya, kompensasi. Prinsip kompensasi adalah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja mengelola atau bermanfaat sumber daya berhak mendapatkan imbalan.
Setiap pengerusakan sumber daya harus mendapatkan sanksi. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi adalah kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalahan paling tinggi. Efisien alokatif. Efisiensi teknik adalah kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas. Selanjutnya, profesionalisme. Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahli sehingga diperoleh output secara efisien. Pada akhirnya, profesionalisme akan melahirkan pembagian kerja, sesuatu yang dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi. Kecukupan. Para Fufako mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhnya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Pemerataan kesempatan. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan. Tidak ada perbedaan individu atau sekelas dalam masyarakat. Pemerataan dalam hal kerja, belajar, jaminan, dan keamanan. Kerjasama. Manusia makhluk hidup individu atau makhluk sosial. Manusia tidak dapat mencapai tujuan hidupnya dengan sendiri. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lain serta akan menciptakan sinergi. Persaingan. Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Selanjutnya, keseimbangan. Keseimbangan yaitu bermakna menciptakan suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasakan dirugikan atau kondisi saling ridho. Disebut keseimbangan pasar. Kondisi saling ridho terwujud antara pembeli dan penjual. Solidaritas. Solidaritas mengandung arti atau persaudaraan yang tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota bermasyarakat dan menafkahkan sifat eksklusivisme, lebih mengedepankan manusiaan dan keislaman. Selanjutnya, informasi simetri. Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal yang mutlak yang harus terpenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Suatu akan didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyebutan informasi sepihak dianggap batal. Selanjutnya, basis kebijakan ekonomi Islam. Ada penghapus riba, arti riba, ziyadah, pertumbuhan, tambahan, dan kenaikan. Selanjutnya, palimbangan zakat. Palimbangan zakat yaitu pada dasarnya adalah suatu sistem yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Yang ketiga, pelarangan dan haram. Dalam Islam segala sesuatu harus halal, thayyibah, benar secara hukum Islam dan baik dari profesi nilai dan moralitas Islam. Islam mengharamkan transaksi karena tiga hal: mengandung unsur atau potensi ketidakadilan, melanggar prinsip saling ridho, perbuatan yang melarang harkat manusia atau alam semesta. Yang keempat, pelanggaran ghahar risiko atau ketidakpastian. Horor adalah suatu yang tidak diketahui sehingga menjual hal yang tidak diperjudikan. Ghahar menciptakan instabilitas dalam perekonomian. Implikasi ghahar dihapuskannya kegiatan spekulasi dan penjudian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.